Halo Jen, apa kabar Jen? Di video kali ini kita akan membahas indikator yang satu ini Jen. Indikator ini nggak terlalu populer, tapi ini penting banget Jen. Apalagi kalau Jen semua trading good, indikator APR ini sangat-sangat penting Jen. Di video kali ini kita akan membahas langsung mengenai indikator APR. Fungsinya apa, artinya apa, sampai dengan cara pakainya Jen. Yuk lanjut Jen. Teman-teman, Tina akan jelaskan apa sih ATR itu. ATR atau Average True Range adalah indikator teknikal untuk mengukur volatilitas pasar. Jadi ini adalah indikator untuk mengukur volatilitas pasar. Jadi ATR itu adalah Average True Range. Bukan indikator aku tak rela ya Jen. Ini bukan aku tak rela, tapi Average True Range. Nah, kalau Jen trading emas atau trading gold, ATR ini sangat-sangat membantu Jen. Kenapa? Karena trading gold atau trading XAUUSD terkenal dengan pergerakannya yang sangat-sangat agresif dan fluktuatif. Jadi pasar sangat volatile di trading gold. Sehingga sangat-sangat berguna indikator ATR ini. Fungsi utama dari indikator ATR ini adalah untuk mengukur Jen rate pergerakan harga. Jadi range pergerakan harga dalam satu periode ini bisa diukur dengan menggunakan ATR Jen. Kalau ATR-nya tinggi Jen, berarti volatilitasnya tinggi. Jadi kalau ATR-nya sedang naik, berarti volatilitasnya sedang naik. Kalau ATR-nya rendah, berarti volatilitasnya rendah Jen. Jadi gampangnya seperti itu Jen. Jadi APR ini ada indikator volatilitas. Kalau ATR-nya tinggi itu volatil, semakin volatil. Kalau ATR-nya rendah itu orang volatil. Gampangnya gini Jen. Kalau misalkan jika kamu kasih pengandaian, gampangnya gini Jen. Kamu sama pasangan menyimpan gak setiap hari hot kan Jen. Kadang kamu hot, kadang kamu malas. Nah kalau kamu berdua Jen itu lagi hot, berarti ATR-nya tinggi Jen. Alias sesuatu akan terjadi Jen. Tapi kalau lagi ada mayem, atau lagi flat, atau lagi rendah hubungannya, mungkin sesuatu tidak akan terjadi Jen. Itu kurang lebihnya untuk gampang cara memahami ATR Jen. Nah, berikutnya adalah cara pasang ATR atau cara menggunakan ATR-nya Jen. Caranya gampang sekali Jen. Jen akan jelaskan versi TradingView dan juga versi NT4 atau NT5, terserah kamu yang mana yang gunakan. Di sini yang pertama kita gunakan terlebih dahulu untuk yang TradingView Jen. Caranya gampang banget. Masuk ini adalah chart untuk gold yang biasanya Jen akan gunakan untuk analisa dan juga biasanya Jen akan share di Telegram group. Itu biasanya menggunakan ini. Masuk aja ke bagian indikator, lalu kalian cek aja APR atau Average True Range, ini diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Jen. Jadi garis di bawah ini yang menunjukkan ATR rendah atau tinggi, Jen. Jadi kalau misalkan kamu lihat di sini, ini ada ATR sampai 9,66. Di bagian bawah ini ada ATR 4,4 dan lain-lain, Jen. Nah, di sini kalau kamu bisa lihat chartingnya Jen, itu adalah 14. 14 ini artinya adalah 14 hari ke belakang. Rata-rata 14 hari ke belakang di waktu itu Jen. Jadi sama seperti misalkan kamu EMA atau MA, itu kan ada MA7, MA21, 20, dan lain-lain. Itu adalah artinya 7 hari ke belakang, 20 hari ke belakang. Sama Jen. ATR ini kalau misalkan 14, berarti artinya 14 hari ke belakang. Setting defaultnya itu selalu 14. Kamu kan, ini kalau semakin kecil itu dia akan semakin sensitif. Jadi misalkan kamu sekarang ganti menjadi 7, maka dia akan jadi semakin sensitif. Tapi istilahnya itu akan banyak sinyal-sinyal palsu semakin sensitif. Kalau ini kamu besarkan, itu semakin terdistorsi atau semakin halus sinyal-sinyal palsunya, tapi terlalu jauh. Jadi paling umum digunakan ini adalah 14 untuk ATR-nya Jen.
Sementara kalau kamu menggunakan MT4 atau MT5 itu juga mudah banget Jen untuk memunculkannya. Jadi kamu masuk aja ke bagian ini adalah tabnya untuk XAU USD. Kamu masuk aja ke bagian paling atas Jen di tombol ini, di tombol indikator. Lalu kamu masuk atau klik yang namanya average true range sama Jen. Nah, di sini kamu diminta, misalkan kamu masukkan mau kamu ganti warna lain, apa kamu mau ganti garisnya, terserah kamu. Jadi kamu periodenya kembali lagi sama seperti yang Jeng akan jelaskan, 14 di sini artinya adalah 14 hari ke belakang. Kamu klik OK, itu sudah keluar langsung Jen. Jadi sama, jadi ATR 14 untuk sekarang posisi di gold di H1 sama seperti yang tadi di sekitaran 4,6 Jen. Ini adalah cara untuk setting dari ATR di MT4 atau MT5 kamu Jen. Ada beberapa strategi Jen untuk menentukan ATR atau kegunaan ATR untuk kita bisa trading Jen. Jadi ada beberapa strategi yang Jen akan ingin sampaikan. Yang pertama langsung aja ini adalah fungsi paling utama Jen, yaitu menentukan pips, TP dan SL. Jadi semua mungkin sudah tahu banyak cara untuk menentukan pip dan TP dari SL. Salah satu cara yang paling mudah adalah menggunakan support resisten terdekat, atau bisa juga menggunakan Bollinger Band, atau bisa juga menggunakan Vipo, bisa juga menggunakan Abergem. Nah, kenapa pakai Abergem? Jenaka tadi juga sudah jelaskan kalau ATR ini adalah rata-rata dari X hari. Jadi misalkan 12 hari, 14 hari, 20 hari sampai saat ini. Jadi sama seperti MA Jen, ini bisa dijadikan alat bantu untuk menentukan seberapa jauh sih harga ini mau grab, mau 2 pip, 3 pip, atau malah 10 pip. Nah, cara untuk menentukan TP dan SL-nya itu dengan menggunakan formula ini Jen. Jadi entry point itu adalah titik masuk dari Jen semua. Plus minus ATR dikali faktor keamanan. Ini bukan rumus fisika Jen, jadi nggak perlu dihafal. Gampangnya nanti Jen akan masih menjelaskan di contohnya Jen. Nah, faktor keamanan itu adalah faktor pengali dari ATR untuk TP dan SL. Jadi faktor keamanan ini adalah faktor penalinya Jen. Kita langsung ke contoh aja Jen. Jadi ini adalah M3 Jen. M3-nya itu adalah ketika kamu masuk, lalu ini APR-nya, kemudian TP itu biasanya jam 1,5 sampai 3 kali APR. Jadi kalau misalkan APR-nya itu 2, berarti TP-nya itu 3 pip kalau ambil 1,5 dan sampai 3, jadi sampai 9 pip. Begitu jam. Sementara SL itu biasanya 1 sampai 2 kali ATR. Jadi kalau misalkan ATR-nya 2, berarti 2 sampai dengan 4 jam. 2 sampai 4 pip. Nah, contohnya gini Jan, misalkan kamu entry di harga 2.600, ini katakan gampang saja posisi buy, ATR-nya pada waktu itu 4. Kalau kamu TP-nya menggunakan ATR 2 kali, berarti kamu exit di harga 2.608. Kalau misalkan SR-nya itu 1, berarti kamu exit di angka 2596 jam. Sama seperti yang giveaway contoh berikutnya, kalau misalkan entry-nya itu di 2600 sama APR-nya misalkan di angka 9, TP-nya itu berarti kalau kita ambil 2, itu berarti di angka 2618. Sementara SR-nya di 2591 Jen. Jadi ini adalah cara paling gampang untuk melihat ATR. Jadi menggunakan ATR untuk menentukan TP dan SL. Jadi kalau misalkan kamu lihat di indikator ada TP ATR-nya 4, 3, atau 10, kamu sesuaikan saja TP dan SL dari posisimu berdasarkan ATR tersebut. TP 1,5 sampai 3, SL 1 sampai 2. Nah, ini Jika berikan contohnya Jen. Contoh langsung. Jadi katakan di sini sekarang kamu udah siap. Ini misalkan di sini kamu lihat ini sudah mencapai level support, katakan. Ini kamu lihat sebagai ini level support dan kamu melihat bahwa peluangnya ini adalah kemungkinan harga akan kembali naik atau posisi long. Dan di sini kamu bisa lihat bahwa di bagian bawah itu ATR-nya di 4,5.
4,5 kalau misalkan kamu TP dengan asumsi TP-nya 2 berarti kan 9. Sementara untuk SR-nya berarti di 4,5. Berarti kamu bisa pasang posisi buy katakan di sini dengan 4,5 dikali 2 berarti 9. Jadi kamu masuk di entry di 261 berarti kamu masuk di kurang lebih di angka sekian. Kamu bisa sesuaikan, ini ada garis support resistant juga. Jadi misalkan kamu tarik garis ini dan juga ada garis support resistant. Jadi misalkan kamu keepingnya di sini, untuk SL-nya kamu berarti setengahnya kalau misalkan kamu 1:2, karena ini 4,5 berarti kan untuk SL-nya berarti juga 4,5. Jadi kamu ambil misalkan 4,5 di kisaran sekian. Di sini juga ada TP dan garis support dan juga resisten yang cukup kuat beberapa kali dilewati di area sini, jadi kamu bisa menggunakan setup seperti ini. Jadi posisi long di sini untuk TP-nya kurang lebih di 9 pip, sementara untuk SL-nya di sekitaran 4,5 sampai 5. Ya, betul Jeng. Fungsi lain dari ATR ini adalah untuk menentukan atau melihat adanya indikasi penembusan atau pembalikan Jeng. Sesuatu yang sangat penting ketika kita trading. Mudah Jeng untuk melihatnya. Kita bisa melihat bahwa volatilitas itu adalah pergerakan. Jadi, kalau misalkan volatilitasnya tiba-tiba naik atau ATR-nya tiba-tiba naik, maka akan ada pergerakan yang sangat-sangat signifikan, Jen. Jadi gini gampangnya, Jen. ATR kalau misalkan naik, maka ada kemungkinan untuk penembusan atau pembalikan. Kembali lagi di sini kita bicara probabilitas. Jadi penembusan atau pembalikannya, probabilitasnya lebih kencang. Sementara kalau ATR turun, itu kemungkinan penembusan dan pembalikannya lebih kecil, Jam. Untuk contohnya kurang lebih seperti ini, Jam. Katakan ini adalah posisi yang saat ini kamu analisa. Jadi kamu kalau bisa lihat di sini ini ada garis support dan garis support seperti ini. Nah, kamu lihat di bawah ini ATR-nya ini kan bisa kelihatan dari awalnya 5,8 kemudian terus naik sampai dengan 7,7. Jadi ATR-nya terus naik, artinya volatilitasnya semakin naik. Nah, kamu memprediksi bahwa dari beberapa kali support ini kan beberapa kali di retest, tapi kata, nah kalau misalkan ATR-nya naik, berarti kemungkinan untuk penembusan ke bawah itu semakin besar, Jeng. Nah, kalau kamu sudah berasumsi seperti ini dan ada ATR seperti ini, kamu bisa juga pasang langsung pending order di daerah sini, Jeng, untuk posisi sell. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan sekarang ATR-nya ini adalah 7, berarti kalau misalkan kamu ambil 1:2, katakan untuk SL-nya itu 7 pip misalkan. Dan juga untuk TP-nya 14. Kurang lebih seperti ini, Jeng. Nah, ini bisa kamu gunakan setup seperti ini, itu bisa kamu gunakan. Jadi, karena ada ATR-nya yang semakin tinggi, berarti akan ada sesuatu yang terjadi dari sisi volatilitas. Jadi, kamu bisa pasang jebakan atau bisa pasang pending order untuk sell di area sini. Yep, kamu benar, Jen. Setiap indikator itu selalu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Tidak ada indikator yang sempurna, Jen. Oleh karena itu, Jen akan rangkum tips untuk trading ATR, Jen. Selain strategi tadi untuk menentukan SR dan TP, ini ada tips trading dari Jenaka. Yang pertama yang wajib kamu tahu adalah ATR bukan indikator buy sell, Jen. Jadi kamu kalau mengira ini sama seperti MA masih bukan, Jen. Ini bukan indikator buy atau sell. Jadi bukan karena ATR-nya naik kamu langsung buy atau ATR-nya turun kamu langsung sell. Bukan, Jen. Ini bukan indikator buy atau sell. ATR hanya indikator untuk volatilitas, Jen. Kamu wajib kombinasikan indikator
ATR ini dengan indikator lain jen, seperti misalkan MA, MACT, RSI, dan lain-lain jen, untuk konfirmasi. Yang terakhir jen, hanya karena ATR-nya naik, hanya karena volatilitasnya naik, jangan sampai kamu overtrade jen. Selalu gunakan money management jen. Oke jen, itu adalah trade untuk ATR atau tips trade ATR versi Jengaka. Silakan komen di bawah apakah kamu ada pertanyaan mengenai ATR atau mungkin kamu ada pengalaman seru menggunakan ATR jen. Dan juga Jengaka ingin mengundang kamu untuk juga join grup Telegram kita yang benar-benar gratis. Jadi kamu bisa langsung aja masuk ke grup Telegram Jengaka. Linknya sudah Jengaka sertakan di bagian bawah jen. Sampai ketemu di video berikutnya jeng.